Oke, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Iya, kita lanjut lagi ya. Ada yang baru datang hari ini ya? Yang kemarin tidak datang? Boleh angkat tangan yang kemarin tidak datang? Oke, welcome. Welcome ya, selamat datang. Kemarin sebenarnya kita sudah membahas satu sisi. Nah, jadi secara keseluruhan tadi Sister Livia, Sister Hui Hui sudah menjelaskan tema kita secara keseluruhan sebenarnya ada 8 ya, the 8 pillar of joy atau 8 pilar sukacita sejati. Kemarin malam, mohon maaf kemarin malam kita sudah mulai duluan. Kemarin mungkin hujannya lebat jadi nggak bisa datang ya. Nggak apa-apa, jadi kita sudah membahas 4. Tapi kemarin direkam oleh Saudara Yanto kan. Saudara Yanto kalau mau dengar silakan bisa ulang kembali untuk mendengar ya. Jadi ada 8 pilar sukacita sejati, intinya itu dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah 4 pilar kualitas pikiran, yang kedua itu adalah 4 pilar kualitas hati. Ya, yang pikiran itu kemarin kita sudah bahas, satu adalah perspektif. Tadi kalau datang untuk dengar anak-anak kita tadi SMP SMA juga saya banyak membahasnya dari sisi ini, cuma saya tidak menyampaikan secara langsung saja. Ya, yang kedua itu ada humility, kerendah hatian. Ya, jadi intinya adalah kembali lagi kita datang ke wihara, kita menjadi pandita, kita ada menjadi abdi dharma. Ya, kita itu adalah melayani umat. Ya, jadi kita harus penuh dengan kerendahan hati. Kalau kadang lupa disebut, mbok ya gak usah marah, gitu. Mbok ya gak, misalkan tempat duduknya gak cukup, ya kita yang mengalah. Seperti itu ya. Kita mau memupuk parami. Ya, justru wihara ini, pengabdian ini dijadikan satu ladang yang sangat subur untuk kita berlatih. Oke, yang ketiga itu adalah humor. Jadi harus ada humornya juga. Hidup jangan serius-serius amat ya. Harus sering-sering tertawa. Ya, sering-sering bercanda. Yang paling penting kemarin sudah saya sampaikan, bercandanya itu kan tidak dalam ranah untuk membuli. Sebenarnya kalau pada zaman-zaman kita ini, bulian ini justru malah mempererat persaudaraan kita. Kita berani membuli orang yang sebenarnya benar-benar dekat sekali dengan kita. Dan ketika kita membuli itu malah jadi lucu, bukannya malah menghina gitu kan. Tapi sekarang malah terjadi pergeseran, pembulian itu kok sepertinya menghina, melecehkan dan hal-hal yang negatif ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah acceptance, adalah penerimaan. Ya, ini adalah empat pilar yang bercerita tentang kualitas pikiran. Ya, malam hari ini kita akan membahas 4 pilar berikutnya. Iya, malam hari ini kita akan bahas 4 pilar berikutnya, yaitu forgiveness, memaafkan, gratitude itu kangen, bersyukur, rasa syukur, compassion ini adalah welas asih. Ya, atau belas kasih, silakan. Nanti kita bahas apa bedanya welas asih dengan kasihan. Ya, itu beda. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Yang keempat itu adalah generosity, dermawan. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, pengampunan, forgiveness. Ini 2 orang yang sangat cocok untuk bercerita. Ini cerita ini saya ambil dari buku ya. Bagi yang belum datang kemarin, ini sebenarnya topik malam hari ini atau pembahasan pada malam kemarin dengan malam hari ini diambil dari satu buku judulnya Book of Joy. Ya, ditulis oleh His Holiness Dalai Lama dengan Uskup Desmond Tutu. Ya, ini 2 orang ini sangat pantas dan sangat layak dan sangat cocok untuk membahas pemaafan. Karena kita tahu Dalai Lama itu kan dari Tiongkok itu bermasalah dengan pemerintah India dan dia harus pergi ya, mengasingkan diri di India. Desmond Tutu itu adalah orang yang memperjuangkan apartheid di negaranya. Dan perjuangan melawan pemerintah, Anda tahu sendiri itu kan pasti adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi 2 orang ini yang sebenarnya mengalami hal yang sangat luar biasa dan mereka bisa melakukan satu pemaafan itu sangat luar biasa. Nah, beban kemarahan. Yang pertama kita lihat, beban kemarahan itu apa sih? Kemarahan dan dendam adalah penjara yang mengunci kebahagiaan kita, meracuni hati dan menguras energi. Jadi sebenarnya intinya itu ketika kita memaafkan orang lain, yang mendapat manfaat itu adalah diri kita. Kok lucu ya?
Kan dia bersalah sama saya, dia berhak loh, saya berhak, saya marah dengan dia, saya berhak dendam dengan dia, ya supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Biasanya kita suka mengatakan hal seperti itu, dan kita menyimpan dendam. Itu hati-hati. Ketika kita memaafkan orang, Bapak Ibu teman-teman, ketika kita memaafkan orang lain, ya mungkin kita bisa memaafkan, tapi kita belum bisa melupakan. We forgive, but we not forget. Itu memang butuh sebuah proses. Yang paling baik itu adalah bisa memaafkan, forgive and forget. Ya, kalau kita bisa memaafkan karena ya sudahlah, soalnya nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada kesempatan balas dendam, wah kita hajar. Kan gitu ya. Itu berarti forgive but not forget. Kalau memang perlu proses, segala sesuatu yang kita ceritakan dalam bentuk latihan, Bapak Ibu teman-teman, itu adalah proses, tidak ada yang instan. Ya, seperti contohnya belajar berenang. Itu kan sebuah proses. Belajar naik sepeda, itu kan sebuah proses. Gak ada yang setelah kita membaca teori setebal apapun tentang berenang, ya, tapi kita tidak pernah praktek, tidak melalui proses, kita langsung loncat ke sungai, mati kita. Ya, mau teorinya mau sehebat apapun, begitu masuk ke sungai kita berteori, oh harus kaki, tangan kanan begini, kaki, tangan kiri, kaki juga begini. Coba saya pengen tahu. Belum selesai teori, udah pindah alam, udah keburu dipanggil diam loong, gitu. Ya, nah jadi sebenarnya intinya itu adalah coba dipikirkan baik-baik kata-kata saya ini benar apa tidak, dan buku ini mengatakan ketika kita memaafkan orang lain, yang pertama kali diuntungkan itu adalah diri kita sendiri. Karena kita sudah membebaskan hati kita dari penjara, ya, mengunci kebahagiaan kita. Ketika hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, gak akan kita bahagia. Betul? Hati kita itu isinya racun semua. Ya, racun itu lama-lama itu mengeras. Ya, begitu mengeras kemudian berkarat. Semakin karat, semakin keras itu semakin susah untuk dihilangkan. Nah, ini dia. Jadi latihannya itu adalah apa? Mulai memaafkan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Oh, nggak usah terlalu besar dulu. Kita selalu berbicara proses. Ya, awal-awal oke lah. Ya sudahlah, saya maafin lah. Tapi kalau memang hati kita belum cukup luas, ya sementara jangan ketemu dulu deh. Itu proses latihan. Ya, karena apa? Begitu ketemu dia, itu pemicu memunculkan kebencian saya, kan gitu kan? Ya sementara jaga jarak dulu deh. Kalau dia duduk di sini, ya kayak saya duduk di sini. Ya nggak mungkin, lu gak usah datang ya, awas lu ya, lu kan pengurus wihara. Ya nggak kayak begitu ya. Sementara, nah butuhlah pengurus-pengurus senior ya, atau teman-teman yang bisa menjalin ya sama-sama memaafkan. Ya sebenarnya di dalam tradisi Palm Village itu ada namanya rekonsiliasi. Ya terus ada satu lagi teori namanya beginning anew. Itu proses yang sangat bagus untuk dua orang yang sedang diliputi kebencian dan kemarahan. Nanti lain kali kalau ada kesempatan minta Bante Nyana Madra itu untuk ngajarin kita. Ada 4 proses sebenarnya. Ya biasanya kita tidak berhasil dalam beberapa retret yang kita lakukan, kita belum berhasil melakukan 4 proses ini. Biasa kita hanya proses yang pertama saja. Proses pertama saja itu dampaknya juga sudah luar biasa. Ya, oke. Kemudian berikutnya apa? Memilih kebebasan. Nah, kembali lagi, hidup kita itu adalah pilihan kita. Memilih kebebasan, pengampunan adalah keputusan sadar untuk membebaskan diri dari beban emosional tersebut. Bukan, nah ini intinya. Kita memaafkan dia bukan berarti kita menyetujui kesalahan yang dia lakukan. Kesalahan tetap kesalahan, tapi oke, urusan kamu dengan saya maafkan, saya selesai. Tapi proses harus tetap dijalankan. Apalagi masalah hukum. Ya kan, masalah hukum kalau Bapak Ibu teman-teman tahu proses hukum, misalkan katakanlah saya menghina Romo. Ya, dalam umum saya menghina Romo Hong Tai. Saya harus ingat dulu Hong Tai. Romo Hong Tai. Saya menghina beliau, saya memfitnah beliau misalkan kan? Ya kan, sampai ke ranah hukum. Akhirnya saya menyesal, akhirnya Romo saya minta maaf ya. Romo bilang, oke, saya maafkan kamu Her, tapi proses hukum tetap harus dijalankan. Oke, bukan dengan berarti saya memaafkan, berarti kita menyetujui kesalahan yang dia lakukan. Ya, kalau menipu, ketahuan penipu, ya saya maafkan kamu sudah menipu saya. Ya toh, tapi tetap harus dikembalikan. Ya, tetap harus dibayar.
Oke, nah berikutnya yang ketiga adalah kunci pelepasan. Nah, Uskup Agung Tutu menekankan bahwa pengampunan adalah kunci utama untuk melepaskan diri dari rantai masa lalu yang menyakitkan. Percaya sama saya, tadi saya sudah sampaikan. Dan ketika kita membenci, kita tidak memaafkan, yaitu kita itu selalu masih terikat rantai masa lalu yang sangat menyakitkan. Gimana cara melepasnya? Maafkan dia. Ya, hari ini misalkan masih ada sisa dendam di handphone Anda, silakan keluarkan, hapus. Iya, saya pernah ya waktu kita COVID, saya kemarin kan sudah cerita, tadi saya juga sudah cerita, kita jadi relawan. Anda pikir jadi relawan itu aman? Ya, dimaki orang juga ada. Ya, pernah kita dimaki orang, dimaki oleh teman kita sendiri lagi, senior kita lagi, karena beda pola kerja. Ya, begitu kita kumpul, kata tadi pagi kan kita cerita tentang konflik kan, begitu ada hubungan maka akan muncul konflik. Betul ya? Ya kalau tidak mau konflik ya jangan ada hubungan. Ya tapi di mana bisa tidak ada hubungan? Ini karena manusia adalah makhluk sosial. Dari kita bangun pagi buka mata aja kita sudah berhubungan dengan orang secara tidak langsung. Betul ya? Begitu kita buka mata kan menyalakan lampu, betul? Begitu menyalakan lampu saja itu sudah berhubungan dengan orang. Siapa yang tarik listrik? Siapa yang pasang bolham? Ya toh? Nah, itu sudah berhubungan dengan orang secara tidak langsung. Kemudian kita ke sikat gigi. Yang bikin itu apa namanya? Sikat gigi itu siapa? Yang bikin odol itu siapa? Yang memproduksi, menjualnya siapa? Nah, itu sudah berhubungan dengan orang. Jadi selama kita punya hubungan, kita tidak akan menghindari konflik. Ya, konflik itu tidak akan terhindari. Kita ya. Nah, terus jadi sebenarnya dalam hati kita itu semua bibit itu sudah ada. Karena kita belum ada tingkat pencapaian apapun. Harus jujur. Ya, dalam diri kita itu, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bibit-bibit itu sudah ada, kita bawa dari yang lalu. Makanya nggak heran. Kadang-kadang kita ketemu orang yang nggak kenal saja, kita bisa benci banget loh. Orang yang nggak beres gitu. Itu kan bibit kebencian yang kita bawa dari masa lalu. Ada lagi begitu ketemu kayak saudara, gitu, ngomongnya nyambung, enak, happy gitu kan? Ya karena apa? Ya itu bibit-bibit yang kita bawa dari masa lampau. Nah jadi dalam hati kita, pikiran kita, mental kita itu masih ada bibit-bibit itu. Nah bibit yang mau kita siram itu yang mana? Kalau bibit kebencian, keserakahan, kebodohan yang kita siram terus, ya itu yang akan tumbuh dengan besar. Nanti saking besarnya dia yang menguasai kita, kita tidak bisa menguasai dia. Nah sebaliknya kalau kita lebih banyak menyirami cinta kasih, mendengar dengan berbicara dengan cinta kasih, mendengar dengan mendalam, belas asih, murah hati, ya otomatis pohonnya akan lebih besar, lebih kuat, dan itu bagus. Dan sehingga kebencian itu tidak akan pernah hilang. Selama kita belum mencapai tingkat kesucian, kebencian itu tidak akan pernah hilang. Cuman dia itu kekuatannya kalah dibanding yang positif. Sama seperti garam nih. Kan kita selalu suka mengibaratkan ini kan, air dengan garam dah. Ini paling gampang dah. Misalkan saya punya segepok garam. Ya ini ibu-ibu pasti ngerti segepok garam. Saya masukin ke gelas ini nih. Saya aduk, terus saya minum. Rasanya gimana? Asinnya sampai pahit gitu ya. Terus kemudian garam yang sama, misalkan saya bawa tuh ke toilet kita, kan itunya lebih besar kan? Apa namanya itu? Bak atau ember kan, airnya sudah cukup besar kan, wadahnya sudah cukup besar, betul ya. Garam yang sama itu saya cemplungin, saya aduk, terus saya minum. Masih berasa garamnya? Masih berasa asinnya? Masih. Terus garam yang sama itu saya bawa ke danau. Ya kan, saya masukin ke danau, saya aduk tuh danau. Hebat ya. Saya aduk tuh danau, saya minum. Beda nggak rasanya? Garamnya sama nggak? Sama. Dan garam itu tidak pernah hilang. Ya, cuman tinggal wadahnya kita. Wadah kita itu semakin besar, ya, air kita semakin banyak. Ya, kalau air kita semakin dikit, wadah kita semakin kecil, garamnya semakin banyak ditambah, ya, kebencian, keserakahan, dendam, iri, benci, semua kan. Wah, ya itu air itu nggak bisa diminum. Nah, jadi kuncinya itu yang tadi ya, memaafkan. Oke, terus kemudian mengampuni adalah hadiah yang kita berikan pada diri sendiri. Itu memutus siklus penderitaan dan memungkinkan penyembuhan batin.
Tadi saya sudah bilang, ketika kita memaafkan, seolah-olah yang mendapat manfaat itu adalah orang lain, orang yang kita maafkan, tapi sebenarnya adalah ketika kita memaafkan, yang pertama kali mendapat manfaat adalah diri kita. Ya, silakan dibuktikan. Handphone keluarin kalau masih ada busu-busu, hapus. Bila perlu kontaknya dihapus, unfollow Twitter, unfollow Instagramnya. Gak mau lagi lihat status dia. Ya toh? Serius, hapus. Itu latihan. Oke, kuncinya apa? Sadari bahwa pengampunan adalah hadiah bagi diri sendiri. Tadi sudah ya. Terus kemudian doakan orang yang melukai kita agar mereka menemukan kedamaian. Ini penting loh. Ini kalau kita latihannya bisa lebih lanjut. Kenapa sih ini orang jahat sekali sama kita kan? Ya mungkin dia kurang cinta kasih, kurang perhatian. Kita doakan saja semoga dia bahagia. Semoga dia damai. Kalau bisa seperti itu, latihan kita sudah di level kedua. Ya mungkin pertama itu kita harus memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu. Hapus benar-benar. Saya hapus loh bener statusnya. Instagramnya saya hapus. Facebooknya saya hapus. WhatsAppnya saya blok. Ya selesai. Message-nya juga saya hapus. Jadi biar saya nggak usah lihat-lihat lagi. Ya kalau sekarang saya berbicara, saya sudah tidak penuh kebencian lagi. Beda waktu dulu kan. Ya tapi kalau saya masih merawat ini, begitu dibuka lagi, dia lagi kurang ajar. Padahal dia maki saya cuma 1 kali loh. Cuma 1 kali kan? Tapi kalau kita simpen, kita buka lagi, dia maki gua lagi. Besok kita buka lagi, dia maki gua lagi. Besok kita buka, maki gua lagi. Bisa ribuan kali dia maki saya. Nah, jadi cara yang paling gampang, hapus. Blokir. Hapus Instagramnya. Remove, udah selesai. Ya. Terus kemudian, nah ini juga ajaran dari Tanah Sumatera. Ini yang dipopulerkan oleh Lama Atisah. Lama Atisah di Pangkara. Namanya ini yang di ajaran Bodhicitta dan Sering Padharma Kirti yang guru besar di Sriwijaya ini mengajarkan ini yang dibawa ke Tibet namanya Tonglen. Tonglen ini adalah metode terima kasih. Saya terima penderitaanmu dan saya memberikan kebahagiaan. Luar biasa ya ajaran ini ya. Saya menerima penderitaan Anda, penderitaan para makhluk yang sedang menderita saya terima. Dan saya akan memberikan kebahagiaan saya. Ini latihannya luar biasa, berat, gak gampang, tapi bisa dilakukan. Oke, nah ini sebuah film yang bagus. Hari ini banyak nonton film ya, Bapak Ibu. Kemarin banyak teori, hari ini banyak film. Kalau penyakit itu kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh orang saja, tapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%. Psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Fisik itu cuma 10% loh. Bahkan berdasarkan dalam masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa diantaranya. Yang pertama, malas lama ini akan menyebabkan sisa emosi kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan kaitan akan menyebabkan imun kita mati dari sebuah evaluasi penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau perjalanan atau penyebabkan bulu darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita sudah terkena penyakit di umum. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tidur belakang menjadi bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut dan berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita sudah tidak ini, maka kita akan mudah terkena depresi atau sulit bersenang. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi, sulit marah, maka kita dapat penyakit hepatitis. Jadi, sebenarnya yang berusaha psikopat cukup mengisikan kami kita senang tidak. Yang kedua, kami yang tidak. Nah, sudah tahu siapa yang suka tersinggung? Siapa yang mudah marah? Ya. Siapa yang apalagi tadi ya, stres. Ya ini penelitian loh, bukan kata saya. Ya, jadi supaya gampang itu bagaimana maafkanlah dia ya.
Oke, terus kemudian kita lihat yang keenam, pilar yang kelima tadi sudah memaafkan. Pilar keenam itu adalah gratitude, menghargai. Ini teman-teman kita di Ceci, ini sangat banyak mempraktekkan hal ini. Makanya setiap kali itu mereka suka mengatakan kangen, gitu kan? Bersyukur, kangen, kansie, kayak gitu kan? Nah, kita menghargai hal-hal kecil, kita akan selalu bahagia. Syukur membuat hati penuh dan menumbuhkan optimisme. Itu kata His Holiness the Dalai Lama. Nah, jadi mensyukuri, atau saya suka mengatakan rasa syukur. Tadi saya bercerita dengan anak-anak SMA, SMP, ya mana tahu. Saya juga pernah bercerita dengan anak-anak asuh. Ya, ketika kita lagi susah dan kita lagi butuh dan kita mendapat bantuan, kita harus mensyukuri. Ternyata masih banyak orang yang sayang kepada saya dan membantu saya. Setelah bersyukur itu ya langkah berikutnya itu adalah apakah meneruskan kebaikan itu, bertekad. Saya pernah diundang waktu itu berbicara dengan anak-anak asuh, ya mereka itu lagi down, ya nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Saya diundang untuk berbicara dengan mereka. Ya saya bilang ketika kita lagi susah, kita lagi nggak punya uang, ya kan, kita kondisi ekonomi lagi repot lah gitu kan. Kita tidak bisa sekolah dan akhirnya mendapatkan wihara atau yayasan yang membantu Anda sehingga dapat menghubungkan Anda dengan orang tua asuh kan. Nah, itu harus bersyukur. Dari ribuan anak yang susah, kenapa Anda yang terpilih? Loh, itu harus berpikir loh. Jangan merasa kok ini kebetulan ya. Gak ada kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Buddha mengatakan yehetu dhamma pabawa. Bukan Buddha yang mengatakan ini, sebenarnya malah yang mengatakan Bante Asaji. Kan tahu kan ceritanya kalau kita ke India, nanti biasa kita itu ditunjukkan ada tempat pertama kali Buddha mengajarkan Dharma. Namanya Tamarusa Isipatana. Masih ingat ya Pak, ada stupa besar di situ. Ya, itu kan pada saat itu Buddha mengajarkan Dharma pertama kali kepada 5 muridnya. 5 temannya lah sebenarnya kan. Salah satunya kan yang namanya Asaji. Yang pertama adalah Kondana. 4 yang pertama itu hampir tidak pernah muncul lagi di Sutta. Yang muncul adalah Asaji, Bante Asaji. Ya, justru Bante Asaji inilah yang membuka pintu kepada yang mulia atau Bante Moggallana dan Bante Sariputra di Nalanda. Nalanda itu adalah kampung halamannya Bante Sariputra dan Bante Sariputra dan Moggallana. Ya, jadi suatu ketika itu mereka itu berdua itu adalah anak orang kaya, terus anak-anak yang cerdas, ya, tapi mereka itu merasa ya kisahnya kurang lebih sama dengan Siddhartha Gautama. Selalu mencari dan belum menemukan guru yang dianggap cocok untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Karena mereka itu memang sangat cerdas. Ya, terus kemudian ya itu akhirnya mereka ke jalan karena mereka selalu jalan bersama, akhirnya mereka suatu ketika itu mereka sepakat, ya gini aja deh, karena kita berjalan bersama, kesempatan bertemu guru itu kan lebih kecil. Mulai sekarang kita jalannya satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi kita janjian, misalkan setiap Capgo atau Ceit kumpul di tempat dan kita berdiskusi apa yang kita dapat di timur, kamu dari timur, saya dari barat, gitu kan? Yaitu kemudian yang ketemu Bante Asaji itu adalah Sariputra. Bante Sariputra, dia melihat, oh seorang biku ini kok beda ya, jalannya anggun, cahaya tubuhnya bagus, penuh kedamaian. Akhirnya dikejarlah. Pada saat itu Bante Asaji sedang pindah patah. Ya, jadi Bante sebelum Sariputra itu, saya lupa namanya siapa, Upatissa ya kalau nggak salah. Jadi ikutin Bante Asaji sampai dengan di wihara. Ya, sampai di wihara, Bante Asaji selesai makan, dia memberikan penghormatan, yang kemudian ditanyalah, Bante adalah seorang yang sangat luar biasa, tolong ajarkanlah apa yang kamu pelajari kepada saya. Sariputra ngomongnya seperti itu. Bante Asaji pada saat itu mengatakan, saya tidak punya kemampuan untuk mengajar kamu. Kalau kamu mau belajar, datang kepada guru saya. Siapa gurumu? Gotama. Tapi dia saking penasarannya karena belum bisa ketemu Buddha, dia bilang, Bante, tolonglah berikan satu bait aja. Satu bait saja ajaran Buddha Gotama, sehingga Bante bisa mencapai pencerahan seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Bante Asaji, yehetu dhamma pabawa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, jadi kita seolah-olah, kok tiba-tiba muncul konyong-konyong tuh gak ada sebenarnya. Semua itu pernah kita kondisikan sebelumnya. Ya, sampai akhirnya kita muncul. Oke. Terus kemudian Uskup Tutu mengatakan kita sering lupa bahwa hidup ini adalah hadiah. Nah, bahasa Inggrisnya
Bahasa Inggrisnya, makanya kita suka mengatakan present moment. Present moment kan? Bahasa present itu kan sekarang. Jangan lupa, present itu juga artinya hadiah. So, present moment is a present. Jadi, masa sekarang, masa kini, sekarang ini adalah hadiah. Nah, jadi Uskup Tutu juga mengatakan kita sering lupa hidup ini adalah hadiah. Kita lupa hidup ini adalah berkah. Makanya saya suka mengatakan kepada anak-anak muda, kalau ada masalah, jangan give up, jangan menyerah, langsung mengakhiri hidup. Di Buddhis ini konsepnya diajarkan oleh Buddha itu berbeda dengan yang lain. Ya, orang mengatakan hidup ini hanya satu kali, betul ya? You only live one, kan YOLO gitu kan? YOLO. Itu di Buddhis itu enggak seperti itu. Kalau kita memegang prinsip you only live one, begitu ada masalah, gitu kan? Begitu ada masalah, kamu mengakhiri hidup, masalah itu selesai. Begitu kan? Kalau filosofi yang pertama. Nah, di Buddhis ini enggak seperti itu, dan itu terbukti, bukan katanya. Begitu Anda mengakhiri hidup, ini hutang-hutang ini sangat adil, hutang-hutang ini harus dibayar. Nah, begitu Anda mati dengan bunuh diri, kondisinya pasti dalam kebencian ya. Pasti kita benci, marah, akhirnya bunuh diri, betul ya? Gak ada orang bunuh diri, senang gua hari ini, wah mau bunuh diri aja. Belum pernah ketemu yang kayak gitu. Ya, kalau orang bahagia gak bakalan bunuh diri. Pasti dia itu sudah terjepit, udah sakit, udah menderita, benci, marah, akhirnya jalan pintas bunuh diri. Seolah-olah masalah selesai. Nah, ini kebencian-kebencian ini, ketika kita meninggal dengan kebencian, langsung check in di neraka. Gak usah pakai visa, langsung. Serius. Nah, ingat baik-baik, ketika kita turun, manusia kan alam kelima, betul ya? Masih ingat ya? Kalau kita menggunakan konteks Pali teks, kan ada 31 alam kehidupan. Gampang ingatnya itu kita punya gedung 31 lantai. Ya, kita punya gedung 31 lantai, 31 alam kehidupan. Lupakan 26 sampai 31, karena itu nggak terjangkau oleh kita. Kita punya akses di 6 sampai 25. Surganya aja banyak lapisannya, tergantung depositonya seberapa banyak. Semakin tinggi penthouse, semakin mahal. Ya betul dong, Cengli dong. Masa saya berbuat baik banyak, ada satu lagi berbuat baik sedikit, surganya sama. Cengli dong. You know, kalau saya berbuat karma baiknya lebih banyak, pahala saya lebih banyak, ya minimal ya kalau nggak penthouse ya turun dikit lah, ya kan? Ada suite room lah, gitu kan? Gitu kan? Masa kayak yang punya duit banyak dengan yang nggak punya duit sama-sama di kelas kambing, surga kelas kambing misalkan kan? Nah, jadi nggak, di Buddhis justru sangat fair. Lantai 6 sampai 25 itu adalah surga yang bisa dipilih. Itu berapa lantai itu? Banyak sekali tuh. 6 sampai 25. Nah, manusia ini di lantai 5. Ya, tolong diingat, untuk naik ke atas itu susah. Dari 5 mau naik ke 6 itu nggak gampang. Ya, 6 mau naik ke 7 juga nggak gampang, apalagi naik sampai 25. 25, 26 ke atas juga ke akses. Itu harus ada tingkat kesucian, kalau nggak salah anagami atau apa ya, baru bisa akses ke 26 sampai ke atas. Itu karena udah arupa alam yang luar biasa dahsyat gitu kan. Nah, tolong diingat baik-baik, ketika kita meninggal mengakhiri hidup dengan kebencian, itu otomatis drop ke lantai 1. Begitu dari lantai 1 tuh mau naik ke atas, wah itu hati-hati, nggak gampang. Jadi sebenarnya di Buddhis juga diberikan jaminan. Kalau kita banyak belajar, apalagi di Mahayana sangat jelas ditulis. Kui fo apa? Berlindung kepada Buddha. Terus apa? Pucing ti. Langsung dikatakan loh, berlindung kepada Buddha, tertutuplah pintu neraka. Berlindung kepada Dharma, tertutuplah pintu setan kelaparan. Berlindung kepada Sangga, tertutuplah alam binatang. Ya, sebenarnya tinggal alam keempat ini nih. Asura ini agak repot nih. Ya, Asura ini agak repot. Jadi kalau kita hanya berlindung kepada Triratna saja, tidak melakukan kebaikan, masih ada kemungkinan jatuh ke lantai 4. Ya. Nah, jadi ini harus hati-hati. Oke, jadi seperti itu. Gratitude is the key to joy. Nah, Dalai Lama juga mengatakan gratitude, rasa syukur itu adalah kunci untuk sukacita. Oke, terus latihannya gimana? Nah, ini kalau bisa dilakukan bagus. 1, setiap malam tulislah 3 hal kecil yang Anda syukuri. Hari ini saya ketemu dengan orang baik, misalkan kan. Hari ini
Tadi saya ikut acara, oh banyak ibu-ibu atau siapa yang pengurus wihara masak, makanannya enak. Saya bersyukur akan hal itu. Mulai dari yang kecil-kecil aja, nggak perlu yang besar-besar. Kita itu kadang saking sering menunggu yang besar, akhirnya yang kecil itu kita lupakan. Ya, tadi saya waktu siang saya memutarkan sebuah film untuk anak-anak, ya, yang tentang orang gila. Nonton, ada yang nonton di sini ya? Orang gila, ya awalnya itu ketika orang itu ada, kita merasa itu adalah gangguan. Tapi begitu tidak ada, kita merindukannya. Jangan sampai orang yang kita cinta itu sudah pergi, baru kita merasa kehilangan. Sering kali ini terjadi. Ketika orang itu tidak ada, kita baru merasa kehilangan. Kita baru merasa sayang. Ketika orangnya itu ada, kita merasa itu ribet lah, resek lah, tinte lah. Gitu kan? Nah, jadi tolong diingat, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Oke, terus kemudian, nah ini dia. Walaupun kita kita bayar kepada orang, kita makan, kita dilayani, walaupun kita bayar, jangan pernah lupa ucapkan terima kasih. Dalam sebuah, kalau saya tidak salah ingat, dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya apa, kitab Wajrayana itu disampaikan, ketika kita dilayani, kita itu sedang menguras karma baik kita itu kan sangat banyak. Jadi makanya saya sampai kemana-mana itu sebenarnya saya kurang suka dilayani. Karena iya, nimbunnya itu susah karma buruknya. Begitu kita dilayani, kita enjoy sebentar, waduh deposito kita dipotongnya banyak gitu kan. Iya, jadi orang makanya dalam Karanya dalam Manggala Sutta kan juga disebutkan kan, sederhana dan mudah dilayani adalah berkah utama. Ya itu betul loh. Nah, makanya di sini ditulis ucapan terima kasih. Setiap kali ada kita mendapatkan satu benefit, satu kenyamanan, ucapan terima kasih. Itu harus dilatih, terima kasih. Ada kan dikatakan ada 4 kata ajaib kan? Satu itu terima kasih. Yang kedua apa? Ayo, apa? Ada 4 kata ajaib. Ini yang benar-benar bisa mencairkan hubungan-hubungan yang tidak baik. Satu, terima kasih. Yang kedua, saya minta maaf. Yang ketiga, saya tidak bisa. Yang keempat, saya minta tolong. 4. Ya, jangan sok pinter, sok hebat, merasa kita gak perlu bantuan orang lain, kita merasa kita bisa. Ya, pada faktanya itu banyak sekali yang kita tidak bisa. Ya, tapi kita tidak bisa, kita katakan, saya tidak bisa, maka tolonglah saya, bantulah saya. Setelah mendapatkan bantuan, terima kasih. Dan kalau kita salah, kita mohon maaf. Gampang kan? Itu 4 powerful word yang benar-benar sangat membantu kehidupan. Apalagi yang muda-muda ini tolong diingat baik-baik ya. Kalau yang tua-tua sudah karat susah berubah. Tapi bisa berubah. Oke? Nah, lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Ini penting nih. Setiap kali kita ketemu tantangan, anggap itu adalah kesempatan untuk belajar. Jangan langsung mundur. Kita belajar. Ya. Terus kemudian yang ketujuh, belas kasihan ada compassion. Kasih sayang adalah sumber sukacita sejati. Ya, nah ini dia. Belas kasih adalah inti semua kebahagiaan sejati. Nah ini penting nih. Saya senang sekali mendengar kata-kata ini. If you want happy, practice compassion. If you want others happy, practice compassion. Ini kata-kata lengkapnya. Jika Anda mau bahagia, praktekkan welas asih. Jika Anda mau orang lain, makhluk lain bahagia, praktekkan welas asih. Ini kata dari His Holiness. Nah, welas asih dengan tadi saya bilang kasihan, itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kasihan itu adalah benar muncul rasa iba dalam hati kita, sama sebenarnya dengan welas asih, tapi kasihan itu adalah pasif, berhenti, tidak ada action. Contohnya, kita melihat ada pengemis, misalkan kita lihat ada pengemis, ya kan? Kita tahu oh dia dari bahasa tubuhnya ini dia kelaparan, dia kedinginan. Kita cuma bilang, aduh kasihan banget ini orang. Terus udah kita pergi. Itu kasihan. Kasihan itu sebenarnya adalah musuh paling besar dari welas asih. Kalau welas asih, kita melihat kondisi, oh ini orang kelaparan, ini orang kedinginan. Apa tindakan saya untuk meringankan penderitaan? Saya mengambil penderitaan kamu, Tonglen tadi, saya mengambil penderitaan kamu dan saya memberikan kebahagiaan. Oh ini dia berarti kelaparan, kedinginan. Kita masih ada sisa makanan enggak? Cuma kalau sisa makanan tolong di itu ya. Jangan sampai kita daripada gua buang gua kasih lu aja deh. Itu kadang-kadang mulut kita itu loh.
Ini daripada dibuang gua kasih lu aja. Jangan pernah yang seperti hal-hal seperti itu. Ya, kalau mau memberikan sesuatu kepada orang itu yang masih baru, yang masih bagus, bukan kita udah nggak mau baru kita kasih. Ya, gua mau bersih-bersih lalu ambil aja barang-barangnya, lu nggak ambil pun gua buang. Loh, gila loh. Ini lu mau ngasih atau buang sampah kan? Ya, jadi ini tolong dibedakan baik-baik ya antara kasihan dengan welas asih itu dua hal yang berbeda. Kalau kasihan itu berhenti, tidak ada action, stop di sana, dan itu adalah musuh paling besar dari welas asih. Kalau welas asih adalah ada actionnya. Bagaimana action kita itu untuk meringankan penderitaan atau kita mengambil penderitaan dia dan kita memberikan kebahagiaan kita. Itu yang luar biasa ya. Terus next. Nah, Dalai Lama mengajarkan bahwa kita fokus membantu orang lain, penderitaan pribadi berkurang. Uskup Tutu menambahkan ketika kamu menunjukkan belas kasih, kamu berpartisipasi dalam kasih Tuhan. Nah, ini bahasanya mereka lah ya. Kita nggak perlu alergi dengan Tuhan. Apalagi orang Budayana nggak perlu alergi dengan Tuhan. Kalau yang lain itu alergi itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Ya, oke. Nah, jadi ketika kita membantu, Anda percaya nggak sih ketika kita membantu orang lain kita itu bahagia? Ya, serius loh. Ini ketika kita membantu orang lain. Makanya saya bilang ketika kita satu tim, waktu kita tim yang COVID itu kita nggak banyak-banyak orang, cuma paling 10 orang doang loh. Ya, tapi ketika kita kenapa bisa bertahan lama? Kita bertahan lama sampai 4 bulan kita membantu karena dalam membantu itu muncul kebahagiaan. Saya walaupun masih susah, saya masih bisa membantu orang loh. Apalagi ketemu orang yang bersyukur ya. Orang yang bersyukur kita kasih bantuan, aduh dia sampai, terima kasih. Wah, kita juga tersentuh, aduh gila ya, ternyata saya hanya menyalurkan loh. Saya hanya menyalurkan welas asih dari begitu banyak donatur kepada orang ini. Nah, jadi tolong diingat, memang Master Cheng Yen suka mengatakan, ketika kita memberi, seharusnya kita yang berterima kasih. Itu teorinya nggak salah. Ya, tapi kalau kita membaca seperti itu, kita yang menerima, jangan pula kira arogan. Lu yang ngasih, lu harus terima kasih sama gua lu. Kalau lu nggak mau terima, lu nggak berbuat baik lu. Nah, jadi orang itu harus ya itu tadi kanen tadi harus tahu, harus menjadikan diri kita itu layak untuk dibantu. Belakangan saya memperhatikan banyak sekali orang yang dalam tanda kutip itu tidak layak untuk dibantu. Ya toh? Bener loh, banyak orang yang seperti itu. Kalau kita tidak menjadikan diri kita itu layak dibantu, maka bantuan itu akan stop seketika. Ya, karena orang merasa, contoh ada orang yang ketika kita bantu, pernah ini kejadian nih, pengalaman hidup yang begitu banyak, dan memang akhirnya kita harus stop membantu. Kita membantu orang ini. Ketika kita kumpulin dana, saya sih sebenarnya terus terang nggak punya uang banyak. Tapi saya punya satu kepedulian, kalau saya mau bantu itu saya kumpulin teman-teman. Bantu yuk. Nah, itu kembali lagi kepada karma orang yang kita bantu. Bukan kita yang hebat. Tolong diingat baik-baik. Kita kalau berhasil mengumpulkan dana besar dan kita bisa bantu orang, itu bukan kita yang hebat. Jadi jangan usah bangga. Itu adalah karma orang itu. Waktunya sudah tepat. Ya, karmanya sudah berbuah sehingga bisa dibantu. Karena sudah beberapa kali kita buktikan kasusnya sama, effortnya sama, effort itu apa ya? Usahanya sama, dapatnya beda loh. Ya dapatnya beda. Ada yang dapatnya, wah sampai kita juga kaget kok bisa dapat segitu banyak. Ada satu lagi, aduh sampai saya ngomong, tolonglah, dapatnya paling 10%-nya dari yang seperti itu. Dan kita menyalurkan dan akhirnya dia kecewa dengan kita. Ada kejadian seperti itu dan dia merasa, loh kok kalian bantu dia itu dapatnya besar, bantu saya kecil. Saya mana tahu, karmamu lah yang kurang mendukung. Serius, ini banyak kejadian. Saya yakin yang sering-sering yang bantu-bantu orang ini kasus ini gak heran lagi, ya kan? Nah, yang kedua, ketika yang tadi saya bilang kita layak menerima bantuan, ketika kita dapat bantuan, tolong dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana. Ketika kadang-kadang sorry to say, orang yang terlalu susah kalau tiba-tiba kita kasih uang banyak dia lupa. Iya, terus kita bilang, loh, ini topengnya sudah dia itu sudah berubah gitu kan? Dia itu sudah berubah. Dia bukan berubah. Kalau ketika itu dia topengnya copot gitu loh. Memang dia sifat aslinya seperti itu. Tapi dia pura-pura gitu kan. Kan saya suka ngomong seperti ini. Kita nggak takut sama orang jahat. Kita takut sama apa? Orang jahat yang pura-pura baik. Kita takut dengan orang yang seperti itu. Kalau kita orang jahat, kita udah tahu dia jahat, kita udah antisipasi kan? Ini orang jahat nih. Kita harus hati-hati.
Ya kan, handphone nggak boleh sembarangan taruh karena ada orang jahat. Kan? Kita nggak takut dengan orang jahat karena kita akan jaga-jaga. Tapi kita takut dengan orang yang jahat tapi pura-pura baik. Depan kita itu, wah, Heru, handphone baru ya, bagus ya. Kita lupa, tahu-tahu, gitu. Dan nanti banyaklah dramanya lah, CCTV lah, inilah, itulah, urusannya panjang. Nah, terus singkat cerita, ini bukannya menghina sih sebenarnya yang tadi saya bilang. Ini orang udah sangat susah, akhirnya kita dapat dana cukup besar, berikan kepada dia, uang ini tidak digunakan dengan bijaksana. Malah digunakan untuk foya-foya. Ya, dan kemudian ketika kita tegur, dia ngomongnya apa? Ini sering sekali diomongin orang-orang seperti itu. Lu udah kasih gue mau pakai apa, urusan gue dong. Ya kan? Loh, ya serius, ini kenyataan, ini fakta. Ya, orang seperti itu tidak menjadikan dirinya layak untuk dibantu. Percaya apa tidak, ketika dia bermasalah lagi minta bantuan, tidak ada orang yang mau bantu. Mungkin kamu akan jatuh lebih susah daripada kondisi sebelumnya. Ya, pada saat kondisi yang lebih susah daripada sebelumnya, dan pada saat itu minta bantuan, tidak akan ada orang yang bantu. Karena kamu sudah menutup sendiri jalinan karma itu. Kesempatan karma baik Anda itu benar-benar Anda putus, Anda gunting. Orang Tionghoa suka bilang, tiak kio, koi kio tiak kang, apa? Koi kang tiak kio, itu. Lewatin sungai, jembatannya dibongkar. Jadi kesempatan itu udah benar-benar habis. Jangan terbalik ya, koi kang tiak kio. Apa? Koi kang tiak kio, betul ya? Lewatin sungai, buka jembatan kan, bongkar jembatan, itu kan tidak bagus. Kalau tadi ngomongnya salah ya, kue kio tiak kang. Lewat jembatan, bongkar sungai. Oke. Terus kemudian berikutnya, nah ini ada penelitian lagi. Ada satu penelitian dari Harvard. Kalau Harvard ini harusnya sudah kredibel lah ya, lembaga kampus yang sangat terkenal di dunia, menunjukkan bahwa tindakan membantu orang lain meningkatkan kadar dopamin dan oksitosin. Ini dua ini adalah hormon kebahagiaan. Ya, nah terus best practice-nya apa? Nah ini dia. Kita harus berlatih. Kita kalau mau sukacita itu nggak ada bonus. Kita harus berlatih. Lakukan satu tindakan kebaikan tanpa pamrih setiap hari. Satu aja. Ya mungkin tadi ya, terima kasih. Itu satu kebaikan. Kita bisa bantu orang sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita membantu di luar kemampuan kita, itu pun nggak bijaksana. Makanya kan belas kasih, compassion, sayap ke sebelah sana itu adalah wisdom. Ya, tolong diingat baik-baik, jangan hanya mendasarkan welas asih saja, tapi sayap yang sebelah ini seperti seekor burung. Sayapnya ada dua. Sayap pertama itu memang adalah cinta kasih, welas asih, compassion. Sayap sebelah sini ini adalah wisdom, kebijaksanaan. Ya, kalau Anda benar-benar sebagai seorang jiwa bodhisatwa melihat orang lain itu langsung terparkir, langsung membantu, harus menggunakan wisdom juga. Contohnya begini, sini ada sungai nggak ya? Oh, ada Sungai Siak gitu kan? Kemarin saya diantar sama Bro Yanto, Sungai Siak. Sungai Siak itu kayaknya cukup dalam ya, deras juga kan? Ya mungkin suatu saat kita lagi sampai ke Sungai Siak, kita lihat ada orang hanyut. Wah, jiwa bodhisatwa muncul, compassion, harus menolong. Kita pun loncat ke dalam sungai. Begitu kita loncat ke dalam sungai, baru ingat tuh, gila gue nggak bisa berenang. Ya, jadi itu compassion tidak dengan wisdom. Terlalu menonjolkan wisdom itu juga bahaya. Tidak muncul compassionnya itu untuk bantu orang lain. Jadi lebih banyak dianalisis dulu. Kenapa dia susah? Oh, karena dia begini, dia begini. Terus bantuin nggak? Nanti dulu. Itu bahaya nih. Ya, jadinya berdebat. Terus, nah ini. Saya suka menggunakan kata-kata ini. Latih empati, mendengarkan tanpa menghakimi. Ini penting loh. Ini latihan welas asih itu mendengarkan orang saja itu adalah welas asih. Kemarin saya sudah bilang kan, wanita itu suka curhat, betul? Ya, wanita ketika curhat, bapak-bapak, laki-laki, tolong ingat baik-baik. Ketika wanita curhat, yang dibutuhkan itu adalah didengarkan, bukan diselesaikan masalahnya. Karena begitu didengarkan, masalah itu selesai setengah. Kalau kita muncul naluri laki-laki menyelesaikan masalah, itu masalah jadi double. Muncul masalah baru. Ya betul ya, karena fungsi kerja otak wanita dengan laki-laki memang berbeda. Contoh, laki-laki kalau pergi ke toilet itu tujuannya cuma satu.
gitu, mau kencing atau mau gitu kan. Kalau wanita pergi ke toilet itu tujuannya banyak. Belum tentu pipis. Apalagi lagi duduk gitu kan, tiba-tiba lagi duduk, toilet yuk. Nah, begitu satu toilet semua ke toilet tuh. Kalau kita cowok ya, saya pengen pipis. Pak, ke toilet yuk. Lu ngapain ngajak-ngajak gua ke toilet? Kan gitu kan? Fungsi otaknya beda. Ya, terus yang kedua, kalau kita datang ke toko, mau belanja, ini yang buka-buka toko pasti tahu. Kalau urusan bapak-bapak yang datang ke toko itu cepat selesainya. Karena laki-laki kalau ke toko itu tujuannya memang mau belanja. Kalau nggak mau belanja, laki-laki itu jarang. Maksudnya kita datang ke toko cuma buat lihat, pegang-pegang, ya itu apa rohana gitu kan? Apa rohana? Rombongan hanya nanya. Terus ada roh halus. Roh halus itu apa? Rombongan elus-elus. Semua dipegang-pegang. Terus beli nggak? Rojali, rombongan jarang beli. Nah itu dulu waktu pertama saya menikah dengan istri saya, ini jadi konflik. Jadi barang berantem beneran. Karena yaitu ketidakmengertian kita dan tidak ulas asih kita belum muncul. Lu ngapain ke Indomaret ini? Gue mau lihat-lihat doang. Oh, lihat-lihat. Terus pikir, yaudah lihat-lihat. Terus ketemu jalan-jalan lagi, ketemu Indomaret lagi. Masuk lagi tuh. Terus saya bilang, yang namanya Indomaret, kayaknya yang di sini sama yang sana isinya sama ya. Lo ngapain lihat yang di situ? Lo mau beli apa sih? Enggak, gue mau lihat-lihat doang. Terus oke. Terus jalan lagi, ketemu lagi Alfamart. Masuk lagi. Lo sebenarnya mau beli apa sih gitu kan? Nah, kalau laki-laki ke toko itu pasti ada sesuatu yang dibeli. Ya, itu kebiasaannya ya, kecuali laki-lakinya agak miring dikit itu lain cerita ya. Nah, itu kalau yang laki-laki miring sedikit itu lebih ribet daripada wanita ya. Nah, misalkan kita mau beli ini barang nih. Ya, di sebuah toko mau beli barang. Dan kita sudah tahu nih, kita masuk misalkan contoh gampangnya gini lah. Ini toko ya. Ini pintu masuk, pintu keluar, betul ya? Kita udah tahu nih barangnya taruh di sini. Gitu? Apa yang kita lakukan? Kita masuk pintu, belok kanan, ambil barang, muter, keluar. Betul? Betul ya? Laki-laki. Kalau wanita, ngambil barangnya, udah ngambil nih ya, terus langsung keluar, wah, terus begitu sampai kasir, kayaknya nggak penting lah, nggak jadi beli. Makanya sekarang toko kelontong itu tutup karena apa? Banyak toko kelontong tuh tutup gara-gara Indomaret, karena mereka belajar psikologi wanita. Loh, bener kan? Coba datang ke toko kelontong, ada toko kelontong nggak di sini yang jual kecap lah, gula lah, gitu-gitu, ada kan? Ada kayak di sini yang jual begini? Coba saya datang ke toko Anda, ini kecap angsa berapa duit? 10.000 misalkan. Terus kalau yang 2 angsa berapa? 15.000. Kalau yang 3 angsa, lo mau beli apa enggak sih? Kan gitu kan? Itu kita pegang-pegang, oh lihat-lihat, taruh lagi, lihat lagi, taruh lagi, kan kayak gitu kan? Marah nggak yang punya toko? Udah itu keluar tuh, nggak beli apa-apa. Marah nggak yang punya toko? Marah kan? Lu datang ngacak-ngacak toko gua, lu cari ribut ya? Yang gitu. Coba Indomaret, apalagi yang besar sedikit, di sini ada apa ya? Transmart gitu-gitu kan? Pegang sana, pegang sini, semua dari ujung sampai ujung dipegang. Terakhir beli nggak? Enggak. Ada yang marah nggak? Nggak ada yang marah. Jadi sebenarnya pemilik apa itu namanya? Grosir-grosir begitu, itu belajar psikologi wanita. Itu beneran loh, coba perhatikan. Gak ada lah bapak-bapak itu bokang cowok gitu keliling, liatin, wah ini bagus ya, wah itu kayaknya miring sedikit. Itu diragukan ya. Nah jadi itu penting, oke? Terus kemudian gunakan napas. Nah ini penting. Ketika kita menghirup, nah ini sebenarnya tonglennya juga sih, cuma metodenya aja, bahasanya kita bedakan aja. Kita menghirup penderitaan dan menghembuskan kasih sayang. Jadi sebenarnya tubuh kita diciptakan dengan sangat luar biasa. Tubuh kita adalah mesin yang paling bagus di dunia, mesin filter yang paling bagus. Kan tadi kita makan siang minumnya teh kan? Saya dibikinin tehnya kental banget nih, tapi enak. Ya tehnya kan kuning sampai hitam. Atau minum kopi hitam kan? Ini si Romo kan suka minum kopi. Pernah nggak ketika kita minum kopi tipisnya kopi? Wah itu harus cepat-cepat ke ICU loh. Ya, kita makan tadi telurnya telur lagi. Makan nasi, keluarnya beras. Wah, itu bahaya tuh. Nah, jadi tapi yang enggak, tubuh kita itu benar-benar sangat luar biasa.
Diciptakan. Ya kalau mau dibilang Tuhan menciptakan ya terserahlah. Tapi diciptakan oleh hukum, dharma niyama, ya kan? Nah, proses yang begitu baik itulah digunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Ya, oke. Terakhir, generosity atau kedermawanan. Nah, ini adalah ekspresi atau terusan dari welas asih tadi. Ekspresi luar dari belas kasihan dan pilar terakhir yang mengunci kebahagiaan batin. Nih, kita lagi baksos beberapa tahun yang lalu. Lihat rumahnya, dan kita sering ketemu dengan orang-orang luar biasa. Kita bawa paket seperti ini, ketemu orang yang rumahnya agak bagus sedikit, dia keluar, dia mengatakan, saya terima bantuannya, tapi mohon maaf, tolong diteruskan lagi kepada yang membutuhkan. Oh, kita salut, luar biasa, ya, luar biasa. Sering ketemu, makanya orang mengatakan, dunia ini orang penuh dengan orang zakat, ternyata enggak. Ada orang yang seperti itu. Oke, nah, sukacita dalam memberi itu apa? Memberi dengan sukacita dan tanpa pamrih membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih tahan lama daripada kenikmatan sementara dari menerima atau memiliki. Ya, jadi sebenarnya ketika kita memberi, usahakan dengan penuh cinta kasih, penuh kebahagiaan. Saya memberi dengan kebahagiaan. Makanya teman-teman kita di Suci itu kan selalu memberi, menghormatkan. Itu luar biasa loh. Itu praktek yang sangat hebat. Jadi kita juga banyak belajar dari sana, belajar dari Mas Cengin. Ya, terus kemudian melepas keterikatan. Nah, ini penting bagi kita latihan karena suatu ketika kita akan meninggalkan semua yang kita punya dan semua yang kita cintai. Ya, harta itu adalah yang pengkhianat paling besar ketika kita mati. Kau punya tas LV ya, Bu? Begitu mati, masa LV-nya ikut dikubur? Yang pertama lepas dari kita itu adalah harta. Benar? Wow, sesayang-sayangnya kita dengan LV atau Hermes itu, atau kita punya Rolex, begitu kita mati, masa pakai Rolex? Ngapain itu nopek goteo dibawa kubur gitu kan? Pasti dengan sedih anak kita copotin Rolex-nya, kita lebih sedih lagi. Kayak gitu kan? Nah, ini pengkhianat paling besar itu ketika kita meninggal itu adalah harta. Itu yang pertama kali meninggalkan kita. Ya, yang kedua apa? Apa? Pengkhianat terbesar ketika kita meninggal. Pertama udah pasti harta. Yang kedua, temen. Nggak mungkin temen ikut kita dikubur kok. Atau kita ikut dikremasi. Makanya kalau lagi ngantar kremasi bilangnya apa? Kamu besok ikut kremasi nggak, Her? Ya enggak lah, masa gue ikut dikremasi? Maksudnya ngantar kremasi ya ngomong yang benar ya. Bahasanya harus yang benar. Kamu besok ikut kremasi nggak, Her? Ngapain gue dikremasi? Gue kan pasti hidup. Ya, itu teman. Yang ketiga itu adalah pasti keluarga. Secinta apapun keluarga dengan kita, ketika kita mengakhiri hidup, apa itu dikremasi, apa itu dikubur, gak mungkin mereka dikubur. Ya, yang satu-satunya yang bisa mengikut kita itu adalah kebaikan kita, kebaikan dan keburukan kita. Ya, ketika kita baik, ya kebaikan itu mengikuti kita, menuntun kita ke alam yang lebih baik, minimal terlahir lagi sebagai manusia dengan kondisi yang lebih baik. Ya, kalau keburukan yang mengikuti kita, ya kalau kita terlahir lagi sebagai manusia, ya pasti banyak sakit-sakit, gitu, jelek. Ya, kalau kita lihat orang yang jelek banget itu jangan-jangan kelahiran lampaunya ini jahat. Ya kan, kalau ketemu orang yang cantik, ya kan, ya itulah, itu semua itu adalah ada dampaknya. Nah, ini penting. Jadi generosity itu adalah kedermawanan itu adalah berlatih melepas. Ya, jadi suatu ketika tolong diingat ketika kita memiliki sesuatu, ya ketika kita memiliki sesuatu dan kita bisa berbagi, ayo kita berbagi. Apalagi ketika kita berbagi, kita bisa membantu mengambil penderitaan dan memberikan kebahagiaan. Ya, tidak bijak juga kita memberikan semua harta kita ya. Kembali lagi tolong diingat, wisdom itu penting ya. Saya motivasi Anda. Dompet cuma punya cepek ceng. Begitu dengar Heru ceramah, cepek ceng dimasukin dana semua. Pulang gak ada ongkos, amsyong. Ya, jadi kebijaksanaan itu penting. Ya, jadi tapi kembali lagi ya, kebijaksanaan itu jangan yang bablas sampai akhirnya itu perhitungannya lebih dahsyat daripada welas asihnya. Oke, nah itulah membantu melepas keterikatan. Jadi kalau kita tidak mulai melatih untuk melepas, saya sih terus terang saat ini kalau ada sesuatu yang hilang, saya udah nggak terlalu sakit hati dibanding dulu. Serius, bukan berarti, lu sekarang punya duit, ngomongnya enak, enggak, bukan itu masalahnya. Orang punya duit kalau hilang mobil juga amsyong juga gitu. Serius loh. Tapi ketika kita, nah dan ini satu hal ingat ya, ini umat Buddha ini suka bablas.
ketika itu belati dharma seolah-olah sifat kemanusiaan itu hilang. Ya, begitu belati dharma, ikut meditasi, gak sedih lagi, gak bisa sedih lagi, ya kan? Gak bisa kasihan lagi, gak bisa dengan hal-hal yang positif, gak bisa lagi. Contohnya gini ya, saya pernah ketemu dengan seorang master, saya lagi latihan, saya nggak mau sebut siapa namanya, Anda jangan tanya sama saya tidak akan sebut. Ya, nanti di luar pun saya tidak akan sebut karena nggak etis. Ya, dia seorang guru besar dari luar negeri, dia ngajar meditasi, vipassana dan hal lain-lain. Saat itu saya ikut di kelasnya, nggak tahu itu programnya 4 hari. Begitu hari kedua itu dapat berita bahwa mamanya meninggal. Mamanya meninggal. Nah, gara-gara dia mengeluarkan satu statement, saya keluar dari jadi muridnya. Dia mengatakan apa? Kan kita sebagai, bukan saya juga panitia pada saat itu, teman-teman panitia itu ngomong, guru gitulah ya, jangan ngomong apa-apa. Guru, kalau kita bisa memaklumi, kalau orang tua kamu meninggal, kamu boleh meninggalkan tempat ini. Kita maklum. Apapun yang terjadi, itu penting. Tahu nggak dia ngomong apa? Udah meninggal ya udah meninggal aja. Nggak penting. Anicca. Wah. Terus saya mencoba menghubungi panitia. Saya bilang, tadi saya salah dengar atau memang itu yang disebutkan? Ya kan? Kok seolah-olah menurut saya kamu seorang guru, seorang master, tapi kemanusiaan itu hilang gitu loh. Orang tua kita meninggal, kita tidak sedih dan kita bilang itu anicca, itulah ajaran Buddha. Saya sudah bisa melepaskan. Itu bukan melepaskan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ketemu teman kita itu, oh kamu lagi menderita. Oh Mithovo, terimalah karmamu. Saya tidak terikat, batin saya tidak terguncang. UPK. Wah repot loh itu. Ya saya gara-gara dia ngomong seperti itu, saya keluar dari kelas itu, saya tidak mau lagi meneruskan pembelajaran. Dan akhirnya dia memang masih melanjutkan mengajar. Semua orang mengatakan, luar biasa, dia sudah tidak melekat lagi. Bagi saya itu sampah. Sorry ya, saya agak ekstrim dalam hal ini. Tapi menurut saya, ketika kita seorang master, saya ingat persis Bante Ñana Suryanadi, ketika mamanya meninggal, saya setelah ketemu guru itu, Bante Suryanadi, mamanya meninggal, saya pengen tahu nih, apakah saya yang salah? Ya toh? Saya yang terlalu ekstrim, saya yang salah. Saya melihat Bante Sur itu ketika mamanya meninggal itu dia sedih dan menangis. Itu menangis, tapi orang yang terlatih itu sedih itu tidak akan lama. Tapi kalau orang yang terlatih dikatakan terlatih dan tidak bisa sedih, wah itu saya aneh gitu loh. Jadi begitu saya melihat Bante Sur sedih, saya pikir saya benar ternyata. Jadi belajar agama Buddha itu tidak menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan, tapi justru lebih manusiawi seharusnya. Ya, jadi jangan langsung begitu melihat orang susah, batin tak tergoyahkan. UPK. Gitu. Tolong diingat UPK itu yang keempat, yang pertama dilatih dulu. Pertama itu metta karuna. Ya, tolong itu dilatih dulu gitu loh. Jangan melihat orang susah, batin tak tergoyahkan. Kama pati sarana. Kamu terlindung oleh karmamu sendiri, berhubungan dengan karmamu sendiri. Jadi kamu susah, terimalah karmamu. Itu bukan Buddhis, ya, tolong diingat baik-baik. Ini agak melenceng dikit, tapi ini fakta. Terus kemudian penerimaan sejati, Dalai Lama mengajarkan dalam memberi kita menerima kebahagiaan sejati. Tadi sudah ya, kedermawanan menciptakan lingkaran kebajikan, memperkuat hubungan kita dengan komunitas dan memperkaya kehidupan kita sendiri. Nah ini juga saya menghimbau teman-teman, kita ini kan adalah perumah tangga, betul ya? Tolong dibedakan perumah tangga dengan para guru-guru kita. Ya, jadi kalau kita perumah tangga, kita punya aturan, kita punya sila, kita punya tanggung jawab. Para biku, bikuni, samanera, samaneri, mereka juga punya winayanya. Mereka juga punya tanggung jawabnya. Tapi jangan lupa, jangan terbalik. Biku yang harusnya mempunyai sila bertindak seolah-olah perumah tangga bertindak seolah-olah menjadi seorang biku, ya nggak usah kerja, datang ke wihara, harapin orang dana makan, nggak ada itu. Serius. Ya ada teman benar-benar teman kita itu saking kuatnya
pengabdiannya sampai melalaikan tanggung jawab di rumahnya. Sampai teman saya meninggal, anaknya itu marah dan tidak mau dan mengatakan dia tidak mau pai-pai kepada papanya. Kita lihatnya sedih dan kita tegur itu anak karena kita tahu dia dari kecil. Papamu meninggal, lu pai-pai aja nggak mau. Kualat lu, murtad lu, durhaka. Dan kita itu kadang-kadang kita lagi kesel bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu kan, karena sebenarnya kan kita maunya, terus bayang papamu loh, ini terakhir loh. Terus dia menjawab saya, dan ketika dia jawab itu benar-benar hati kita itu, waduh, hati kita itu lukanya itu nggak tahu sampai kemana. Dia mengatakan seperti ini, Asuk, susuk, kita kenal sudah lama. Kita kenal sudah lama. Kamu tahu papa saya seperti apa? Kamu tahu papa saya seperti apa? Saya sejak saat itu saya sudah tidak pernah menganggap dia papa saya. Kenapa kamu begitu? Saya sampai hari ini besar, bisa sekolah, ya, bisa hidup. Yang berjuang adalah mama saya. Mama saya jual kue, dagang, untuk saya hidup, untuk saya sekolah. Papa saya punya anak asuh. Dari SD sampai S1, S2, S3 punya. Tapi saya sekolah dia tidak bisa bayar. You see? Sedih nggak? Dan kita sangat saya sangat merespek teman saya satu ini. Dari segala perjuangannya, pengabdiannya. Tapi ketika anaknya ngomong seperti itu sebuah lonceng pencerahan bagi saya. Bahwa ya saya suka berbicara dengan para pandita, para abdi, kita mempunyai tanggung jawab menjaga keluarga kita. Itu tolong diingat baik-baik. Ya, anak kita nggak bisa sekolah, masa kita beasiswain anak orang? Gimana ceritanya? Anak kita tidak bisa makan, kita memberi makan kepada orang lain. Ya, yang betulnya ya bukan egois. Ini bukan egois ya, Bapak Ibu, teman-teman, ini bukan egois loh. Anak saya harus cukup makan dulu. Baru saya boleh memberikan makanan kepada orang lain. Anak saya sudah cukup untuk sekolah, walaupun bukan sekolah yang mahal-mahal, baru saya bisa sekolahin anak orang lain. Itu, ini bukan egois, tapi ini adalah praktek sesungguhnya. Ya, kalau kita banyak sih saya melihat para pandita-pandita pengabdiannya luar biasa, tapi anak begitu mau sekolah nggak ada duit, istrinya begitu sakit nggak ada duit, pengumpulan dana, penggalangan dana, itu kan kok kurang bijak seolah-olah menurut saya kurang bijak gitu loh. Jadi kamu selama ini ngapain aja gitu loh. Masa kalau keluarga kamu tidak jaga, kamu menjaga orang lain dengan sangat baik gitu kan. Jadi ini tolong ini kata-kata saya, mohon maaf kalau Anda tersinggung ya, tapi ini menurut saya ini adalah sebuah fakta. Mungkin para biku atau bikuni itu nggak suka, atau pengurus wihara nggak suka saya ngomong seperti itu. Ya, karena kurang, jadi volunteernya berkurang gitu kan, tapi tolong diingat baik-baik, kita sebagai pengurus wihara pun harus bijaksana menjaga, mengkondisikan pengurus komunitas kita itu menjaga keluarganya dengan baik. Ya, jadi bab kedermawanan itu gak boleh bablas. Oke? Prakteknya apa? 1, jadikan memberi sebagai kebiasaan. Nih, kemarin saya ngomong kan, kebiasaan. Kenapa saya mau berbuat baik? Karena itu sudah menjadi kebiasaan saya. Level guru kita mengajar itu luar biasa. Ya, sementara di luar yang lain masih mengajarkan, kenapa kamu berbuat baik supaya bisa masuk surga? Itu levelnya rendah banget. Kenapa kamu menghindari berbuat jahat? Saya takut masuk neraka. Gitu kan? Tapi Buddha ngajar kita itu beda, itu levelnya nggak masuk gitu loh. Itu kelasnya kalau kelas TK gitu loh. Ya, kalau kita mengajar kita itu advance, dia merasa kita itu adalah umat yang cerdas, umat yang bisa lebih hebat. Ya, level yang lebih tinggi itu, saya ulangi lagi ya, level yang lebih tinggi itu adalah kita mengatakan itu adalah pilihan saya. Kenapa kamu berbuat baik itu adalah pilihan saya. Ya, saya datang kemari karena apa? Karena pilihan saya. Ya toh? Ini adalah pilihan saya. Kenapa Bapak Ibu teman-teman ini mau membantu orang? Itu karena pilihan saya. Tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Karena pilihan saya mau membantu. Saya sudah membaca, mengambil penderitaan, memberikan kebahagiaan. Itu pilihan saya memilih seperti itu. Yang lebih dahsyatnya itu adalah seperti ini. Adalah kebiasaan. Kenapa kamu membantu dia? Kenapa kamu meringankan penderitaan dia, memberikan kebahagiaan? Itu adalah kebiasaan saya. Ini dahsyat sekali. Ya, apa saja, teman-teman, jangan pernah berpikir berbuat baik itu selalu berkaitan dengan materi. Memang kalau punya materi itu adalah paling mudah untuk berbagi, itu betul.
nggak salah. Tapi di luar materi masih ada, senyum. Ketemu orang senyum, apa kabar, selamat datang, namo buddhaya, apalagi orang baru. Betul ya, datang ke wihara itu harus ada hal yang harus tolong diingat. Kalau ada orang-orang baru, ya ada misalkan yang baru, ada hal yang harus diingat. Ketika orang datang, orang itu ingin diterima. Itu psikologi dasar manusia. Yang kedua itu adalah orang itu merasa dirinya penting, dibutuhkan di tempat ini. Yang ketiga, jangan pernah lupa, walaupun kita sudah menerima, kita sudah memanusiakan dia, karena dia merasa penting di sini, dia berharga di sini. Yang ketiga, jangan pernah lupa adalah apresiasi. Apresiasi bukan uang dulu ya, enggak. Terima kasih ya, memuji ya, oh kamu hebat lo, kamu luar biasa lo. Ya kalau sekali-sekali Waisak atau ulang tahun wihara, printlah selembar sertifikat ucapan terima kasih, diserahkan. Itu apresiasi, enggak selalu berurusan dengan uang. Nah, jadi selain itu, selain materi, kita bisa memberikan senyum, perhatian, ucapan hangat. Nah, pernah sekali saya itu kan, saya kan kayak tadi saya bicara dengan Hans kan, saya bilang ini anak muda punya potensi menjadi pembicara, menjadi MC, menjadi moderator. Itu kunci awal saya itu di situ. Saya menjadi MC, menjadi moderator, sampai bisa diundang ke seluruh Indonesia untuk berbicara dan beracara. Ini serius, serius. Nah, apa? Kita menanam, akhirnya kita bisa memetik. Ya, jadi anak-anak muda itu saya sangat senang mendukung mereka itu supaya mereka bisa lebih hebat daripada kita. Ya, kita sebentar lagi waktunya habis, expired. Ya, survei menunjukkan harapan hidup orang Indonesia itu 65 tahun. Jadi yang udah dekat-dekat hati-hati ya. Tapi gak usah khawatir. Kalau kita punya kebaikan, kita sudah terlatih, kita tidak sangat melekat lagi, ya kita pergi aja gitu kan. Tapi ya kita selalu berdoa pergi dengan cara yang baik, itu aja kan. Oke? Nah, terus berikutnya apa? Saat memberi, sadari bahwa Anda sedang berpartisipasi dalam aliran cinta semesta. Ya, ini nggak perlu dijelaskan, udah tahu lah ya. Ajarkan, nah ini penting. Ajarkan anak-anak memberi bukan karena harus, tapi karena indah. Tahu ada sebuah cerita, mungkin Anda pernah dengar yang namanya Jackie Chan, koko saya itu. Cuma dia nggak ngaku saya adik. Ya Jackie Chan itu kan terkenal sekarang, Chen Long itu kan terkenal sebagai orang yang paling dermawan di dunia ini kan, mengalahkan Bill Gates. Betul ya? Dia udah bilang kan 95% atau 98% hartanya itu akan disumbangkan kepada yayasan sosial, betul ya? Ya, dia cuma nyimpan 2%, walaupun 2% itu udah kaya raya sih. Asetnya itu berapa puluh triliun gitu kan. Walaupun cuma 2% itu juga udah kaya raya tuh. Ya toh? Nah, dia kenapa bisa seperti itu? Permulanya itu adalah dalam tanda kutip itu dijebak oleh manajernya. Jadi memang manusia ini berbuat baik kadang-kadang perlu kita jebak juga. Ya dijebaknya gimana? Dia suatu ketika itu si manajernya itu bilang kepada Jackie Chan, Jackie Chan, lu datang dong. Lungke gitu kan, panggilnya Lungke kan. Abang naga gitu kan, namanya Sedlung. Kamu datang dong ke panti asuhan ini, bagi-bagiin bagi sembako atau apalah saya lupa ya, bagi-bagi kepada anak-anak. Dia untuk apa? Gak mau lah saya. Suatu ketika itu karena sudah diajak berulang kali itu akhirnya dia puhau ise sama manajernya kan. Kadang kan orang dekat diminta terus tapi ditolak terus kan, lama-lama puhau ise. Dia datang, dia bilang pokoknya Abang Naga, lu cuma datang bawa diri doang dan kamu kalau boleh berkenan menyerahkan satu paket aja. Kasih anak ini. Ternyata dia bilang, ya udahlah karena gue pohon itu gue datang gitu kan. Dia datang dan benar ketika dia menyerahkan, anak itu langsung memeluk si Jackie Chan. Memeluk kakinya kan anak kecil kan, memeluknya. Memeluk si Jackie Chan tersebut dan begitu terharu. Dan pada saat itulah moment of truth, Jackie Chan berubah. Dan dia bisa merasakan ketika memberi itulah kebahagiaan. Nah, jadi anak-anak kita ini juga boleh kita ajak ya datang ke wihara, ngajak berbuat baik ya, walaupun mereka masih kecil, lari sana, lari sini, tapi dia melihat contoh papanya atau kokonya atau cicinya atau mamanya melakukan kebajikan, itu akan terekam oleh anak-anak. Anak-anak itu sangat penting, sangat pinter. Ya, mereka itu melihat apa yang dilakukan bukan mendengar apa yang diajarkan. Anda mau mengajarkan 1000 kebaikan, tapi Anda melakukan satu hal kebaikan itu lebih direkam oleh anak daripada Anda mengajarkan 1000 kebaikan.
Ya, oke. Terus ini sebuah film juga. Sebuah film juga. Kita nonton lagi ya. Nah, apa esensi dari film ini? Kebaikanlah pelindungnya. Ya, sampai Giamlo. Kalau waktunya sudah mau dipanggil, hati-hati jadi orang jahat ya. Kalau orang jahat yang berada di orang baik itu bahaya ya. Jadi kebaikan dari orang baik itu melindungi dia. Akhirnya kalau kita ngomongnya good hobebin gitu kan. Yang tukang panggil, tunggal nangkap arwah gitu kan. Ya akhirnya dia malah stres, kalau nggak ada yang bisa dibawa pulang, ya itu ada yang jahat itu ya dibawa pulang. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Nah, ini beberapa slide terakhir. Ini kesimpulannya, sukacita sejati tidak bisa dibeli, tapi bisa ditumbuhkan. Ya, jadi tidak ada uang yang bisa membeli sukacita. Ya, orang kan sudah bilang kan, you can buy, kamu bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Kamu bisa memberi kesenangan, tapi tidak bisa membeli sukacita. Oke? Terus kesimpulannya ini, teman-teman, 8 pilar, jadi sudah selesai. Kita sudah bahas selesai 8 pilar. Jadi tadi terdiri dari pikiran bijak dan hati yang lembut. Ya, 4 pilar pertama, perspektif, kerendahan hati, humor dan penerimaan adalah dasar. Dasar dari apa? Pengampunan, rasa syukur, welas asih dan kedermawanan. Ketika keduanya bersatu, lahirlah sukacita sejati. Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan berasal dari batin yang bebas, welas asih dan penuh cinta. Kata-kata terakhirnya adalah joy is a way of being, it born from love, compassion, and connection. Jadi sukacita itu adalah lahir dari cinta, welas asih, dan hubungan baik. Ya, nah di terakhir kita dengar lagu lagi. Ini lagu saya senang banget untuk menutup. Ya, saya sekalian mau pamit dengan Anda semua. Besok saya mau pulang. Besok saya mau ke Pekanbaru. Bener ya? Besok ke Pekanbaru kita ya? Nggak nginep sini lagi kan? Ya nggak ketemu lagi. Besok kita nginep di Pekanbaru. Ini 2 hari ini hal-hal yang saya sampaikan kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf ya. Mohon saya dimaafkan. Jadi itu semua disengaja. Iya gak ada yang sengaja kan? Sengaja saya ngomong kan? Semua disengaja. Kalau Anda tersinggung, bersyukurlah. Karena ketika orang tersinggung itu biasanya itu berubah. Kalau nggak tersinggung ya repot. Oh enggak, gue mah nggak apa-apa. Nggak berubah itu. Ya kalau udah tersinggung bagus. Ini si Heru ngomongin gue ya tadi. Padahal gue nggak kenal. Kok dia bisa ngomongin gue? Jangan-jangan ada yang kasih tahu ya. Jadi jangan sujon kayak gitu ya. Oke, kita malam ini kita mendengarkan sebuah lagu. Ini sebuah lagu judul sangat bagus untuk introspeksi, untuk berdamai dan untuk mengucapkan terima kasih ya. Kita dengar lagunya.
Tak harus banyak untuk merasa cukup. Kadang satu pelukan buat hati teduh. Terima kasih untuk hari ini, untuk tawa dan juga sepi. Setiap detik yang telah terjadi adalah berkah dalam diri. Terima kasih untuk hidup ini yang mengajarku terus menghargai. Dengan syukur yang tak berhenti, hatiku pun jadi penuh arti. Cenderung selalu sembuh, kadang ia masuk luka yang gelap. Ku pelajari makna dalam rindu, bahwa syukur menunggu waktu. Tak harus banyak untuk merasa cukup. Kadang satu pelukan buat hati teduh. Terima kasih untuk hari ini, untuk tawa dan juga sepi. Setiap detik yang telah terjadi adalah berkah dalam diri. Terima kasih untuk hidup ini yang mengajarku terus menghargai. Dengan syukur yang tak berhenti, hatiku pun jadi penuh arti. Ku tak sendiri, semesta pun mengerti. Segala yang ku hadir punya arti sendiri. Terima kasih untuk hari ini, untuk langkah kita pagi. Dengan syukur yang terus ku pupuk, hidupku jadi makin utuh. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Saya Suharada Masanti ini, saya di enak-enak, ya berterima kasih, bersyukur ya. Semoga saya bisa memberikan kesan yang positif, bisa memberikan sharing yang bermakna, dan kita bisa bertumbuh, ya kita bisa berubah, kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga lebih damai, lebih bahagia, penuh sukacita. Terima kasih semuanya.